Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 3 hal yang akan mantan lakukan untuk memberikan tanda kepadamu jika kamu belahan jiwa sejatinya. Ya. Jadi ketika perpisahan itu terjadi, apakah kemudian orang akan otomatis merasa bahagia meskipun saat masih bersama itu dia menginginkan perpisahan itu? Lebih banyak orang yang menyesali perpisahan itu terjadi. Dan ketika dia menyesali itu, mungkin ada kan tipe manusia yang punya hambatan, rasa malu, rasa gengsi untuk minta balik duluan. Wong dia yang ngajak pisah, kok sekarang malah dia yang minta balik duluan. Kan ada hambatan rasa gengsi yang besar di situ. Nah, maka dia akan memberikan tanda ketika dia mau kembali, ketika kita ini adalah belahan jiwa sejatinya yang baru dia sadari, untuk melihat sejauh mana respon kita. Kalau kemudian kita merespon, maka dia akan maju terus, ya. Akan terlihat hal-hal di dunia nyata yang kemudian dia lakukan untuk mendekat kembali. Tetapi ketika dia melihat respon dari kita sepi-sepi saja, kita tidak peduli dengan tanda-tanda ataupun sinyal-sinyal yang dia berikan, maka dia akan terus mundur, ya, dengan membawa seluruh kenangan-kenangan itu hidup bersama kenangan-kenangan itu tadi. Nah, 3 tandanya. Yang pertama yang akan dia lakukan, dia akan sering memposting berbagai hal kegiatan harian dia yang menunjukkan bahwa dia selalu hidup dengan kenangan-kenangan bersama kita. Dan itu dia posting. Kenapa dia posting? Agar kita tahu, agar ketika kita mengintip media sosialnya, kita tahu bahwa betapa berarti, berharga, dan istimewanya kita di dalam kehidupan dia. Kalau dia belanja, dia akan selalu belanja di tempat yang selalu kita kunjungi bersama dia. Kalau dia makan, dia akan makan di resto yang selalu kita kunjungi bersama dia. Kalau dia beli buku, dia akan ke toko buku yang paling sering kita kunjungi bersama dia. Kalau dia pergi ke warnet, maka dia akan pergi ke warnet yang selalu kita kunjungi bersama dia. Kalau dia sedang healing, pergi ke taman, mencari hiburan, maka dia akan pergi ke tempat-tempat yang memiliki kenangan yang kuat bersama kita. Dan semua akan dia foto, akan dia videokan, dia posting di media sosialnya, divideokan ketika dia sedang makan sendiri, ya, lengkap dengan ekspresi wajah yang kesepian dan seterusnya. Dia posting dengan harapan kita melihat postingannya itu, dan pesannya tentu dia ingin menunjukkan bahwa kita selalu ada di dalam hatinya. Itu satu. Tanda yang kedua yang akan dia kirimkan atau yang akan dia lakukan adalah menunjukkan bahwa dia selalu penasaran dengan
apapun yang kita posting di media sosial kita. Nah, jadi kan bisa saja tuh dia blokir media sosial kita. Setelah itu dia mulai menyadari, dia buka blokir tadi, tapi dia tidak memulai untuk berkomunikasi duluan karena gengsi. Mungkin dia mengajak berteman, kan penting tuh. Misalnya di Facebook, kalau kita tahu siapa yang melihat stories yang kita posting, kan harus berteman dulu. Nah, maka dia tentu mengajak berteman sambil melihat apakah kita merespon, mengkonfirmasi permintaan pertemanan dari dia di media sosial kita. Ya, kalau kita respon, nah maka dia akan menunjukkan bahwa dia selalu penasaran, artinya dia selalu perhatian dengan kita. Kalau kita posting di stories, nah itu dia akan selalu melihat. Kalau kita posting di beranda kita, maka dia akan selalu memberikan like-nya. Termasuk juga dia akan menunjukkan kecemburuannya kalau ada orang yang terlalu agresif berusaha mendekat kepada kita melalui media sosial tadi. Jadi contoh nih ya, ada orang yang misalnya naksir kita, menyukai kita, ngefans kepada kita, kita posting apapun dia pasti memberikan like-nya, kemudian memberikan komen-komennya dan seterusnya. Nah, mantan akan menunjukkan kecemburuannya di situ. Caranya menunjukkan kecemburuan biasanya dengan memberikan like kepada komen dari orang yang begitu agresif mendekati kita, dan dia berusaha agar kita tahu. Ya, karena itu yang dia lihat adalah stories. Karena dengan melihat di stories tadi, kita bisa tahu kalau dia perhatian. Yang dia lakukan dengan like pada postingan kita di beranda, misal begitu. Jadi dia terus berusaha meninggalkan jejak-jejak dia di media sosial kita untuk memberikan pesan bahwa dia masih mencintai. Dan sampai kapanpun kita adalah belahan jiwa sejatinya. Nah, dan tanda yang ketiga nih, yang paling penting kalau kita adalah belahan jiwa sejatinya mantan. Dia tidak akan pernah membuka hatinya untuk orang lain. Apakah ada yang mendekatinya? Apakah dengan cara perjodohan, dijodohkan oleh orang tuanya? Tidak. Kalau kita memang belahan jiwa sejatinya, maka dia akan lebih memilih untuk menunggu, ya, daripada kemudian mencari pengganti kita. Dia melihat bahwa kita sudah menemukan pengganti dia, maka yang dia lakukan biasanya adalah pelan-pelan menghilang dari media sosial kita. Apakah dia betul-betul menghilang? Enggak, dia sebenarnya terus melihat tuh. Dia terus memantau, memata-matai kita. Tetapi dia akan seperti menghilang itu. Yaitu tadi, bagian dan cara dia untuk mengekspresikan kecemburuannya saat dia melihat bahwa ada seseorang yang sudah berhasil merebut hati kita. Nah, kalau kita ingat-ingat, saat perpisahan itu baru saja terjadi, saat kita sedang sedih-sedihnya, apa yang menjadi doa kita? Ada tentu orang yang berdoa isinya kutukan untuk mantan. Tetapi ada juga yang pada saat itu dia berdoa agar mantannya menjadi jodoh sejatinya, menjadi belahan jiwa sejatinya. Maka ketika kita sedang terzolimi itulah, ketika sedang sedih-sedihnya, sakit-sakitnya itulah,
itu kekuatan doa kita luar biasa. Mungkin beberapa waktu kemudian, beberapa bulan kemudian, perasaan itu sudah berhasil kita kendalikan. Bahkan kita sudah melupakan doa kita pada saat sedang sakit-sakitnya tadi. Padahal doa itu tuh yang akan terkabul ya. Karena ketika orang berdoa dengan rasa kecewa yang luar biasa, itu dia berdoanya akan betul-betul dengan fokus, dengan seluruh energinya, dengan semua perhatiannya, dengan hati, lisan, dan pikiran yang betul-betul hadir. Nah, maka insya Allah, kalau ketika kita berdoa agar mantan menjadi jodoh kita, maka insya Allah doa itu akan terkabul dan tanda-tandanya akan mulai terlihat seiring perjalanan perpisahan bahwa mantan sadar kita adalah belahan jiwa sejatinya. Terus berdoa dengan fokus. Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah wa'lamu annallaha la yastajibu doa min qalbin ghafilin lahin. Berdoalah dalam keadaan yakin bahwa doa terkabul dan sesungguhnya Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai lagi berpaling. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.